Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Meskipun sudah siang hari, Ibu harap kita semua masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, tolong salah satu untuk memimpin doa. Marcel, silahkan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sebentar. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang ancaman dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu seperti yang bisa kalian lihat di depan, ya, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dampak atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian sebagai solusi terhadap ancaman keanekaragaman hayati. Tuh, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Kelihatan kan? Nggak ketutup Ibu kan? Enggak. Oke, baik. Sebelum menuju ke pembelajaran, mari kita lihat kembali apa kesepakatan kelas kita, ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar hari ini. Ada 5 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, menggunakan HP dengan bijak. Jadi, kalau tidak ada instruksi untuk menggunakan HP, boleh main HP atau tidak? Tidak. Tapi kalau misal ada telepon yang mungkin itu penting, boleh diangkat, ya. Kalau ada telepon masuk ke HP kalian, nanti maju ke depan, izin ke ibu untuk angkat telepon, begitu. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kebersihan kelas. Dilihat sekeliling kalian, apakah ada sampah? Jika ada, silakan dipungut dan dibuang. Ada atau tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti kalian sudah menjaga kebersihan. Yang ketiga, meletakkan sepatu di luar kelas dengan rapi. Sudah rapi belum sepatunya? Sudah, sip. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan sebelum bicara. Yang kelima, menghargai orang lain atau tidak memotong pembicaraan Orang lain. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, ya. Karena kita akan belajar tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati, berarti itu berkaitan dengan permasalahan, ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk diskusi suatu kasus, bukan suatu kasus sih, beberapa kasus, ya, beberapa kasus yang berbeda. Nah, Ibu sudah membagikan link ke grup kelas kalian, ya. Link itu nanti berisi tentang topik-topik dari studi kasus yang akan kita pelajari. Jadi ada beberapa topik permasalahan keanekaragaman hayati, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti kalian pilih sesuai dengan minat kalian, ya. Kalian tulis namanya, terus pilih topik yang kalian minati. Kemudian nanti Ibu seleksi, ya, Ibu kelompokkan, bukan seleksi, Ibu klasifikasi, ya, yang memiliki minat yang sama akan Ibu jadikan satu kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Oke. Kalau sudah paham, silahkan dibuka linknya di grup WhatsApp kalian. Baik anak-anak, silahkan kalian buka linknya di grup kelas kalian. Sudah ada? Nah, silahkan diisi, dipilih topiknya sesuai dengan minat kalian. Jangan lupa tulis nama. Apa? Yang ini, Gerli. Harimau. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengisi linknya. Di layar itu tampak, ya. Dari hasil pengisian link tadi,
Eh, kita bisa lihat ya di depan yang paling banyak diminati adalah kasus tentang tiger atau harimau. Dan yang paling sedikit peminatnya pembahasan kasus tentang badak Sumatera. Hasil ini akan Ibu jadikan sebagai dasar pengelompokan kalian untuk membahas tentang studi kasus ancaman keanekaragaman hayati. Jadi sambil Ibu mengelompokkan, membagi kelompoknya, silakan kalian baca dulu materi tentang ancaman keanekaragaman hayati di buku cetak kalian. Baik anak-anak, ini hasil dari pengelompokan untuk diskusi hari ini. Bisa kalian lihat di depan ya. Kelompok 1 tadi memilih kasus tentang El Nino. Ini anggotanya ada Aurel, Jihan, Dela, Alfa, Andika, dan Marvel. Kemudian di kelompok 2 membahas tentang harimau. Anggotanya ada Putri Salma, Kurnia, Dwi, Andre, dan Marcel. Kelompok 3 bahas tentang harimau juga. Ada Gerlin, Nadira, Ivan, Rasya, dan Leo. Kelompok 4 kasus tentang orangutan. Anggotanya Syamila, Rena, Rido, Obama, dan Niko. Kelompok 5 membahas tentang El Nino. Anggotanya ada Viola, Olivia, Ikram, Rio, dan Sabilillah. Yang terakhir kelompok 6 sama membahas tentang harimau juga. Ada Putri Maharani, Mona Lisa, Rizky, Kabul, dan Jono. Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan pembagian yang sudah Ibu tuliskan di depan. Anak-anak, di dalam kelompok nanti kalian diskusi tentang kasus sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih nanti. Ibu akan membagikan LKPD, ya, ada beberapa barcode dengan judul kasus berbeda-beda. Nah, yang kalian scan nanti barcode tentang topik yang sudah kalian minati, ya, sesuai dengan pengelompokan yang sudah Ibu bagi di depan tadi. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, semua sudah dapat LKPD ya? Silakan kalian diskusi, scan dulu barcode-nya, kalian lihat videonya, baca artikelnya, kemudian kalian identifikasi ancaman apa sih yang ada di video atau artikel tersebut, dan analisislah solusi apa yang bisa digunakan untuk pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan kasus yang terjadi di video atau artikel tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada. Silakan kalian lanjutkan diskusinya. Anak-anak, selama kalian diskusi nanti, selain kalian mengisi LKPD, menuliskan tentang ancaman dan solusi pelestariannya, nanti kalian juga membuat media untuk presentasi hasil diskusi. Media yang kalian buat boleh menggunakan media manual. Ini karton sudah Ibu siapkan. Peralatan yang lain juga sudah Ibu siapkan. Yang mau membuat media dengan barang manual, misal karton ini bisa nanti ambil saja di depan. Kalau kalian mau membuat presentasi menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Canva atau aplikasi presentasi yang lain, boleh dipersilakan. Ya, kalau yang butuh karton untuk membuat media presentasi, boleh ambil di depan. Oke? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, boleh.
Ya, ini kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, kelompok 2 sudah diskusi media presentasinya mau pakai apa? Sudah. Sudah, Bu. Pakai apa? Pakai karton. Pakai karton aja? Ya. Oke. Kalau gitu silahkan ambil bahannya ke depan, Mas. Apa yang dibutuhkan silahkan diambil. Siap. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah diskusi mau presentasi pakai media apa? Oke, medianya apa? Canva. Canva-nya ambil yang fitur presentasi, infografis, poster atau yang mana? Presentasi. Presentasi. Siapa yang bisa buat? Bisa semua? Oke, silahkan diskusikan kembali, dibuat presentasinya ya. Kelompok 5 gimana? Ada kendala? Tidak ada. Sudah. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai diskusinya, bahan presentasi sudah dikirim ke WhatsApp Ibu belum? Sudah. Baik. Kita akan acak ya, kelompok mana dulu yang akan presentasi. Siap ya? Kita tunggu, lihat kelompok mana yang presentasi. Oke, kelompok mana? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nama kelompok Viola Alta Kamila, Olivia Sabilillah, Wal Ikram Rio Priyansa. Baiklah, ada topik pembahasan yang akan kami bahas pada ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati pada El Nino satwa liar. Yang pertama itu ada ancaman El Nino pada satwa liar yang akan dibacakan oleh Olivia. Ancaman pada El Nino mengancam ruang hidup satwa liar di kawasan tropis karena menyebabkan sungai dan danau mengering, hutan-hutan rusak akibat kebakaran serta pemanasan permukaan laut. Selanjutnya kita akan pilih kelompok mana lagi yang akan maju ke depan. Kelompok 4, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati atau Orangutan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Niko, Pailis Obama, Mila, Rena, Ridwan Rizky. Topik pembahasan yang akan dibacakan oleh Obama. Topik pembahasan yang akan kami bahas adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati orang hutan. Ancaman terhadap orang hutan, yaitu dibagi menjadi 3: deforestasi dan pengundulan hutan, perusakan hutan akibat penebangan kayu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan infrastruktur adalah ancaman terbesar bagi habitat orangutan. Yang kedua, pemburuan dan pendagangan ilegal. Orangutan sering diburu baik untuk diambil bayi-bayinya untuk dijual sebagai hewan peliharaan ilegal maupun untuk daging. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan hutan tempat mereka hidup,
tetapi juga menimbulkan asap beracun yang mempengaruhi kesehatan orangutan dan manusia. Adapun upaya pelestarian orangutan yang akan dibacakan oleh Syamila Juliawati. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai fenomena El Nino. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aurel Melati Putri. Perkenalkan, nama saya Dela Putri. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Perkenalkan, nama saya Jihan. Kita akan mengenal lebih jauh tentang El Nino. Adapun pokok bahasan yang kita akan bahas hari ini yaitu definisi El Nino, dampak dan akibat dari fenomena El Nino, ancaman terhadap satwa liar, dan upaya pelestarian atau pencegahan. Teman-teman, menurut kalian fenomena apa yang menyebabkan kekeringan pada gambar di samping? Ya, sebenarnya kemarau itu tidak salah, tapi ada fenomena lain yang menyebabkan kemarau. Dikutip dari Badan Meteorologi, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik sehingga mengurangi curah hujan di Indonesia. Nah, ini merupakan gambar fase El Nino. Yang merah merupakan pemanasan suhu muka laut, sedangkan yang biru adalah suhu muka laut yang dingin. Bagaimana dengan dampak dari fenomena El Nino ini? El Nino atau SML juga berdampak pada satwa-satwa liar dan tak jarang fenomena alam yang disebabkan oleh El Nino melanda kepunahan spesies hewan, apalagi spesies hewan tersebut jumlahnya sudah terbatas atau sedikit seperti yang ada pada gambar. Penurunan ketersediaan makanan. Perubahan iklim akibat El Nino dapat memperlambat pertumbuhan pohon dan tanaman penghasilan buah yang menjadi sumber utama makanan bagi orang Jawa. Kekurangan makanan bisa memaksa mereka mencari makanan di area yang lebih luas, yang meningkatkan risiko konflik dengan manusia atau predator serta menyebabkan malnutrisi. Nah, teman-teman, El Nino juga berdampak pada spesies hewan yang hidup di air. Teman-teman, itu tadi pembahasan tentang El Nino. Jika teman-teman belum paham, boleh ditanyakan langsung. Dan kami akan tutup sampai di sini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ancaman harimau. Yang membacakan adalah Putri Salma. Ancaman pelestarian harimau. Salah satu ancaman terbesar bagi konservasi harimau Sumatera ialah deforestasi
atau kerusakan habitat yang akan semakin punah. Dijelasin. Jadi ini adalah hutannya. Kalau Perburuan liar, konflik dengan penduduk lokal, dan pengundulan hutan manusia menghancurkan habitatnya dengan membuang sampah sembarangan. Upaya pelestarian pencegahan, membangun habitatnya dengan gunakan produk dengan bijak, memperbaiki habitatnya, mengurangi konflik antara manusia dan harimau. Sekian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang penasaran dengan gambar yang dibawakan kelompok 2? Bagus nggak gambarnya? Bagus ya. Ya, oke. Karena ini sudah di kelompok terakhir ya, silakan ditutup dulu, tapi jangan langsung duduk. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini ya yang dibawakan oleh kelompok 2 ini. Tadi kok tiba-tiba si Andrea menghapus itu kenapa? Maksudnya menghapus, tahu nggak? Hah? Ya, punah ya. Karena terjadi deforestasi, perusakan hutan, penebangan hutan secara liar, kemudian harimau ini mengalami kepunahan. Nah, kepunahan ini digambarkan oleh kelompok 2 dengan menghapus si harimau itu. Ya, itu baru satu yang dihapus Andrea. Nanti lama-kelamaan dihapus semua itu habis harimaunya. Ya, itu sebagai perwujudan terjadinya kepunahan harimau. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik anak-anak. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kita hari ini. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, adakah yang mau merefleksikan? Bu. Ya, silakan Rani. Silakan berdiri menyampaikan refleksi hari ini. Saya merasa senang bisa belajar hari ini, dan saya juga bisa memahami tentang ancaman inspirasi, dan juga saya bisa mengetahui upaya pelestarian. Baik, terima kasih Rani sudah merefleksikan hasil belajar kita hari ini. Untuk hari ini cukup sekian ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tolong salah satu pimpin doa. Silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Semoga semangat terus untuk kedepannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.